Shalom. Ya. Selamat Natal semua. Ya. Adalah anugerah Tuhan di mana kita bisa bersama-sama merayakan Natal meskipun dengan cara yang berbeda, mungkin dengan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Tetapi saya bersyukur dan kita bisa bersyukur bersama-sama. Fokusnya bukan perayaan, tetapi fokusnya adalah Tuhan sendiri. Amin. Ya, Dia datang. Dia membawa pengharapan kepada kita semua. Ya, ini memang tahun yang berat, tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, di mana kita bisa merayakan perayaan dengan megah dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Tetapi pesan Natal kali ini berbicara mengenai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, di dalam Firman Tuhan, kata Immanuel ini hanya disebutkan 3 kali saja di dalam Alkitab, meskipun dengan kata-kata yang lain berkata bahwa Allah beserta kita, ada banyak hal itu yang sudah disampaikan. Tetapi khusus kata Immanuel hanya 3 kali dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa seorang raja yang bernama Raja Ahaz, dia keturunan Raja Daud, seorang raja Yehuda, tetapi tidak menghormati Allah. Dia menyembah dewa. Dan pada akhirnya pada satu waktu Raja Aram dan Raja Israel mengepung kerajaan Yehuda. Maka Raja Ahaz ketakutan. Tuhan datang menjanjikan kelepasan kepada Yehuda melalui Nabi Yesaya. Tetapi Ahaz tidak percaya. Dan kemudian datanglah firman Tuhan melalui Yesaya. Dia berkata bahwa silahkan kau meminta tanda dari yang tempat yang paling rendah maupun paling tinggi, minta tanda. Tetapi Ahaz berkata, aku tidak mau mencobai Allahku. Dan kemudian firman Tuhan datang dan berkata bahwa akan lahir anak dari seorang dara dan akan dinamai Immanuel. Nubuatan ini pada akhirnya digenapi sekitar 700 tahun kemudian dengan lahirnya Yesus di dunia ini. Yesus dijuluki Immanuel. Hal ini yang dicatat di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Satu waktu Yusuf yang saat itu sudah bertunangan dengan Maria. Ternyata dia tahu bahwa Maria mengandung bayi. Dan dia merencanakan untuk menceraikan Maria. Tetapi datanglah firman Tuhan melalui mimpinya. Malaikat Tuhan berkata, Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus, artinya juru selamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Firman Tuhan ini mungkin seringkali kita dengar, tetapi satu hal yang pasti melalui apa yang kita tahu ini, bahwa apa yang Allah katakan pasti digenapi. Amin. Apa yang dikatakan oleh Allah pasti digenapi. Nah, apa artinya Immanuel bagi kehidupan kita? Untuk saat ini, saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan beberapa hal. Apa arti Immanuel bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah Immanuel memberikan pengharapan. Immanuel, Allah beserta kita, memberikan pengharapan. Saat itu ketika kelahiran Yesus, orang-orang Yahudi sedang menantikan seorang yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya, ketika Yesus lahir, mereka tidak melihat sesuatu yang mereka pikir bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan. Memang Yesus datang bukan melakukan hal itu. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya seperti firman tadi yang dikatakan, Dia datang menyelamatkan umatnya dari dosa, membawa kepada kelepasan, keselamatan. Ya, kalau kita sadar bahwa hal ini,
maka harusnya orang-orang pada saat itu mengucap syukur. Karena apa? Bukankah dosa itu bukan hanya membawa kematian tubuh, tetapi membawa kematian pada jiwa, roh, dan kematiannya kekal, kebinasaan yang luar biasa sekali. Yesus datang mau menyelamatkan orang berdosa agar memiliki kehidupan yang kekal. Syukurlah kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya untuk bergumul dengan dosa sendirian. Makanya Tuhan datang menyelamatkan umatnya dari dosa, menebus kita dari dosa. Harusnya kita ada di dalam neraka, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan dan kita menjadi anak-anak Allah dan berhak memperoleh janji-janji daripada Tuhan. Yesus lahir membawa sukacita kepada orang-orang yang ada. Kita bisa lihat cerita bagaimana Yesus datang dan kemudian malaikat berkata, hari ini sudah lahir juru selamat. Dan itu menjadi sebuah sukacita bagi para gembala yang mungkin saat itu tidak memiliki pengharapan. Mereka sendirian, mereka mungkin tidak banyak hal yang mereka dapatkan dalam hidup ini. Tapi ketika Yesus ada di dalam dunia ini, maka ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Diberikannya pengampunan, diberikannya pertolongan, diberikan kelepasan, kesembuhan, mujizat. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, orang sakit tanpa pengharapan, 12 tahun, seorang wanita sakit pendarahan, uangnya habis, dan dia sudah tidak tahu apa yang dilakukan. Tuhan sembuhkan. Seorang lumpuh 38 tahun, tidak ada orang yang memperhatikan, yang membawa dia untuk terjun ke sebuah kolam Bethesda sehingga dia sembuh. Tetapi Tuhan datang dan menyembuhkan dia. Orang buta dari lahir, Tuhan sembuhkan. Pemungut cukai yang dihindari, yang tidak disukai oleh orang-orang, Tuhan melawat mereka. Pelacur diampuni. Ya. Murid-murid di tengah badai, maka Tuhan datang di sana untuk menolong mereka. Janda yang kehilangan anaknya, mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Orang gila dipulihkan. Ada banyak hal yang dilakukan Tuhan ketika ada di dalam dunia ini. Karena memang dia datang untuk memberikan pengharapan bagi yang tidak punya pengharapan. Amin. Tuhan luar biasa. Setiap orang harus percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, sehingga kita dapat menaruhkan pengharapan kita kepada Yesus. Kalau saya percaya kepada istri saya, maka saya berharap dia akan menolong saya, dia akan menasihati saya, dan dia menuntun saya, memberikan informasi dan mengarahkan di dalam diskusi-diskusi. Ketika saya percaya sama Tuhan, Tuhan yang luar biasa, maka saya bisa menaruh pengharapan. Karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Allah yang punya segala sesuatu dalam dunia ini. Sehingga kita bisa menaruh pengharapan di dalam Dia. Kalau di antara kita mungkin ada jandakah yang ditinggal suami, ditinggal anak-anaknya, dan saat ini merasa sendirian, jangan takut. Ada Allah Immanuel bersama dengan engkau. Mungkin saat ini ada usahawan atau pedagang yang saat ini sedang mengalami penurunan kebangkrutan. Engkau dulu ada banyak orang datang kepada engkau, tetapi sekarang mungkin ditinggalkan. Jangan khawatir, ada Allah Immanuel. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selalu ada pengharapan di dalam Dia. Immanuel memberikan pengharapan bagi kita semua. Apa artinya Immanuel bagi kita? Yang kedua, kita bisa belajar bahwa Immanuel itu memampukan kita melewati musim kehidupan yang selalu berubah. Kondisi saat ini mungkin kita sempat kebingungan
dan mulai ada penyesuaian, tetapi kita tidak tahu. Dan kita menghendaki bahwa musim ini seharusnya sudah lewat. Tetapi kita bisa sadar, ternyata saat ini sedang meningkat kondisi pandemi di seluruh dunia. Mungkin kita bingung dengan kondisi saat ini. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita bisa merenungkan bahwa di dalam firman Tuhan, sebenarnya penyertaan Allah itu ada di dalam sepanjang perjalanan kehidupan umatnya. Baik itu melalui nubuatan, melalui nasihat, penghiburan, kelepasan. Tuhan ada bersama dengan umatnya. Perjalanan padang pasir dari orang Israel, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, ada banyak masalah. Mereka kehausan. Mereka berseru, Tuhan, mana air? Ya, apakah Engkau ingin membinasakan kami di padang gurun ini? Mereka kelaparan. Ya, mereka menghadapi peperangan. Tetapi di sana kita bisa melihat ada tiang awan, ada tiang api yang menuntun mereka senantiasa. Allah memenuhi kebutuhan mereka. Kita mungkin berpikir Allah Immanuel, tapi mengapa ada masalah? Kalau kita bisa belajar dari bangsa Israel, memang ada masalah, tetapi Tuhan memberikan kelepasan. Tuhan menuntun mereka. Tuhan itu punya rencana yang indah, rencana damai sejahtera, rencana yang penuh pengharapan. Yang menjadi masalah kita, seringkali kita mengomel seperti orang Israel. Kita tidak percaya. Mungkin bangsa Israel itu juga memberontak dan kita juga melakukan hal itu, berkata, mengapa Tuhan? Dan kita merasa Tuhan itu tidak adil dengan kita. Sehingga kita melupakan. Ya, bangsa Israel juga melupakan bahwa sebenarnya mereka itu disertai oleh Tuhan. Saat memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka dengan nasihat, dengan penghiburan, dengan kelepasan. Ya, di dalam peperangan-peperangan bangsa Israel, Tuhan tolong sehingga mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang lebih kuat. Ya. Bahkan di tengah-tengah kondisi orang Israel dibawa kepada perbudakan atau kepada penjajahan di Babel, Tuhan ada buat mereka, menyertai mereka. Nasihat Tuhan datang kepada mereka. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan berkata, bangun rumah, buat kebun, menikah. Bukankah mereka sedang di dalam penjajahan, tetapi Tuhan Allah Immanuel itu ada bersama dengan mereka, menuntun mereka. Apa sekarang yang ada dalam kehidupan kita? Pergumulan apa? Di dalam musim kehidupan ini, jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan. Jangan pernah kita meragukan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga melepaskan bangsa Israel yang ingin dibantai oleh Haman. Melalui Esther terjadilah kelepasan bagi bangsa Israel. Nah, siapa yang menjadi harapan kita hari-hari ini? Apakah harta kita? Apakah kedudukan kita? Apakah kepandaian kita? Ada waktunya tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Kalau Bapak sudah bisa merenungkan, ada banyak kematian di sekitar kita. Orang-orang kaya meninggal. Orang yang pandai, dokter meninggal. Ada banyak hal yang tidak bisa menolong kita. Hanya Allah Immanuel yang sanggup menolong kita. Amin. Kalaupun kita saat ini mungkin kita bisa bertanya, oh kenapa ada orang Kristen juga meninggal? Lihat, bahwa tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, cara meninggalnya tidak masalah. Seperti apa? Karena mereka yang percaya di dalam Tuhan memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Satu, jaminan iman yang kokoh. Immanuel ada dalam setiap musim kehidupan kita. Sebuah ayat firman Tuhan yang berkata demikian.
Mari kita baca bersama-sama. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Katakan dengan keras, biarlah ini jadi iman percaya kita. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Siapa yang kita percaya? Kita harus percaya kepada Allah Immanuel itu. Dia ada, membuat kita mampu melewati musim kehidupan ini. Masalah-masalah yang kita hadapi ini sebenarnya membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan segala hal yang kita lakukan sia-sia. Dan kita juga bisa berkata bahwa menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sebuah kehidupan yang tidak nyaman. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang membuat kita mungkin kecewa. Dan kita menghendaki kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang penting saat ini adalah apa? Ketaatan kita dan kesetiaan kita. Taat dan setia. Katakan bersama-sama, taat dan setia. Sekali lagi, taat dan setia. Maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Taat dan setia. Allah Immanuel bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau saya merenungkan kehidupan saya dari kecil, kemudian menginjak remaja, dan kemudian menikah, bekerja, menikah, punya anak. Saya melihat ada banyak campur tangan dalam kehidupan saya pribadi. Saya merasa dulu tidak mampu, tetapi Tuhan ketika saya melihat saat ini, Tuhan ternyata membuat sesuatu hal yang saya pikir luar biasa sekali. Ada waktu-waktu di mana pada tahun-tahun ya sama seperti ini 98, ketika orang-orang lain tidak memiliki pekerjaan, tetapi Tuhan pada saat itu mengizinkan saya mendapatkan promosi di tengah-tengah banyak pihak. Ya, ada kondisi di mana saya pernah kehilangan, tetapi saya melihat bahwa Tuhan itu menolong keluarga tetap untuk hidup utuh, tidak ada pertengkaran. Karena Tuhan memberikan kelepasan, nasihat, ya pertolongan tepat pada waktunya. Dan kita bisa melihat di setiap kelokan kehidupan kita, musim kehidupan kita. Ya, engkau dan saya bisa melihat dan menemukan bahwa Allah Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan senantiasa? Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Allah Immanuel itu menolong kita, memampukan kita melewati musim kehidupan yang ada. Haleluya. Yang ketiga, kita bisa belajar apa arti Immanuel bagi kehidupan kita. Dia menyertai sampai akhir zaman. Janji penyertaan Allah dikatakan bahwa ia menyertai sampai akhir zaman. Firman Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebuah janji yang luar biasa. Sebuah janji yang kita bisa pegang. Memang ayat ini harusnya tidak berhenti sampai sini saja. Karena seringkali orang percaya lupa akan ayat sebelumnya. Yang berkata demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan selanjutnya berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel menyertai kita sampai akhir zaman. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan rohnya, memberikan Roh Kudus bagi hidup kita. Dan dia berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong di sini diterjemahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan sebagai konselor, ya, orang yang
menolong kita, menasehati kita sebagai pendoa syafaat, orang yang selalu mendukung kita, menguatkan kita. Ya, seorang pribadi yang membela kita supaya dikatakan ia, Roh Kudus itu menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat selanjutnya berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa Immanuel itu menyertai kita senantiasa. Dia tidak meninggalkan kita tetapi memberikan rohnya. Ingat, penyertaan Tuhan itu jangan membuat umat Tuhan hanya berdiam diri atau egois. Tetapi mari kita melangkah bersama-sama melakukan perintahnya. Orang percaya perlu mengerti dan sadar bahwa Allah datang ke dunia ini untuk melepaskan dosa setiap orang, menebus dosa setiap orang. Jadi Yesus Allah Immanuel itu adalah bagi semua orang ya yang mau menerima Dia. Saat pandemi ini ada banyak intimidasi, ada banyak ketakutan, kekhawatiran. Ya, ada banyak orang yang memerlukan pengharapan, mereka takut. Ya, di sanalah kita perlu ada. Allah Immanuel itu juga buat mereka. Bagaimana caranya supaya mereka memiliki pengharapan? Satu-satunya cara adalah kenalkan mereka kepada Immanuel itu. Maukah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Di malam Natal ini jangan hanya berkata, terima kasih Tuhan, Allah Immanuel itu bersama dengan aku, dan mulai melupakan orang-orang lain yang menuju kepada kebinasaan. Marilah kita menjadi pelaku Tuhan, pelaku firman Tuhan. Allah Immanuel itu menyertai kita, menolong kita, jangan berdiam diri. Bicara tentang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan Dia menyertai kita. Jadi setiap orang, pastikan engkau harus percaya pada Tuhan. Pastikan engkau berkata, ya aku percaya pada engkau, sehingga kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Kalau di antara kita ada yang belum mengajak Yesus untuk masuk dalam hati, menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, datang sama Tuhan. Tuhan, masuklah dalam hidupku. Jadilah raja dalam kehidupanku. Immanuel adalah pengharapan yang kita bisa percaya. Menjadi pengharapan di dunia yang tidak pasti ini. Di mana kita melewati banyak musim kehidupan yang terus berubah. Kita perlu Yesus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, pastikan engkau bercerita kepada yang lain. Jangan biarkan sukacita itu hanya untuk dirimu, tetapi biarlah setiap orang perlu dengar tentang Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Engkau yang sudah diselamatkan, mari berjalan untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Allah Immanuel itu akan menyertai kita. Dialah yang memberikan pengharapan, Dialah yang memampukan kita melewati musim kehidupan dan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin.